Cek. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang online bisa dengar suaranya? Oke, Tes. bisa Pak. Oke ya. Oke. Ya. Dua pertemuan kita nggak ketemu ya setelah Lebaran. Jadi materi hari ini akan saya padatkan sebelum minggu depan teman-teman udah mulai ngerjain proyeknya. Ya. Ini kan udah pertemuan kelima ya. Bener ya? Hari ini 5 ya? Bener? 5 atau lupa? 5 ya? 5, 6 nanti saya kasih proses produksi, nanti 7 teman-teman bisa, ini kan ada banyak nih mahasiswanya, ada sekitar 28 ya. Nanti ada satu sesi untuk presentasi gitu ya. Jadi nanti kita kasih masukan, apakah 28 itu presentasi semua? Kalau dipaksakan ya mungkin sampai jam 11 malam gitu. Tapi nggak dipaksakan ya berapa orang aja nanti yang presentasi, sisanya bisa konsultasi di luar jam perkuliahan. Baru nanti di UAS-nya teman-teman mengerjakan proyeknya. Ya, jadi ada 2 mata kuliah jadi 1, mata kuliah media branding dan juga mata kuliah visual merchandising. Ya, oke. Dari pertemuan ketiga kemarin kan saya ngirim video ya tentang si azan. Nunggu berhenti. Bentar, ada azan sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Di pertemuan ketiga kemarin saya memberikan video bersamaan dengan PowerPoint. Di situ membahas terkait dengan media informasi dan media promosi ya. Betul ya. Mungkin kalian membaca, tidak melihat videonya. Apa menurut kalian itu media informasi dan media promosi? Ya, silakan. Kalau media informasi itu sifatnya informatif, informasi. Kalau media promosi sifatnya persuasif. Persuasif. Informatif. Ini persuasif. Gitu ya. Oke, yang lainnya ada yang mencoba untuk membantu menanggapi atau membantu menjawab atau setuju? Kalau informasi itu sifatnya informatif, kalau promosi itu sifatnya persuasif, atau ada yang lain? Kalau media branding dan visual merchandising yang nanti kalian rancang itu media informasi atau media promosi? Contoh merchandise. Kenapa? Awisam kan mereknya. Contoh merchandise-nya. Stiker. Stiker ya. Stiker. Stiker ini contoh dari media branding atau merchandise. Ini informasi atau persuasif? Informatif atau persuasif? Stiker. Persuasif atau informatif? Sifatnya informatif. Dalam sebuah stiker ada informasi apa saja yang bisa terkandung kalau itu sebagai media informasi? Media sosial dan seputar informasinya dan Pernah dapat stiker? Stiker dari apa? Awisom tadi. Ya, Awisom, stikernya Awisom. Awisom. Lihat, misalnya Awisom. Persuasif atau informatif? Persuasif. Gelas, pernah dapat mug ya? Mug. Informatif atau persuasif? Persuasif. Karena cuma ada brandnya saja. Kalau informatif berarti ada informasinya, lebih detail. Mungkin nggak sebuah gelas itu banyak informasi. Seperti brosur misalnya.
Pernah lihat gelas yang full informasi? Pernah lihat stiker yang full informasi? Stikernya ukurannya A3 gitu. Bukan stiker ya, poster dulu. Jadi semua media yang kalian rancang nanti tujuannya untuk promosi, persuasif. Ingat-ingat ya, semua media yang akan kalian rancang di mata kuliah ini tujuannya untuk promosi, untuk persuasif. Dalam artian dia menarik ya minat dari siapa? Target audience. Ya, ingat ya, kalau desain target audience. Oke. Itu nyambung dari materi yang saya berikan di pertemuan ketiga kemarin dalam bentuk PPT dan video. Sekarang masuk ke materi kelima, yaitu semiotika. Wow, semua dosen di kafe udah pernah ngasih materi semiotika, bener ya? Betul. Mulai dari siapa? Pak Yogi. Ya, siapa lagi? Pak Wahyu. Mata kuliah apa Pak Wahyu? Iya. Mata kuliah apa itu? Multimedia interaktif. Luar biasa. Apa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Pak Sean, di mata kuliah apa? Rebranding. Bagus. Siapa lagi? Pak Yogi, Pak Sean, Pak Wayong. Semua mana? Pak Izi? Gak pernah? Pak Izi itu yang saya itu lebih ke teknik software. Oh ya, vektor sama bitmap ya. Oke. Berarti sudah 3 dosen mengajar semiotika di 3 mata kuliah yang berbeda. Betul? Oke. Pertanyaan saya, semiotika itu apa? Yang lainnya. Semiotika adalah tanda ilmu tentang tanda. Masa 3 dosen ngajarin ini kabeh? Dan secara spesifik ke semiotika. Ya, jelaskan apa itu semiotika. Mungkin teman-teman yang online mau membantu menjawab apa itu semiotika. Apakah hanya sekedar ilmu tentang tanda saja? Silakan. Mau menjawab Pak? Enggak. Ini berarti ya. Oke. Semiotika adalah, Mas, saya nggak pernah ketemu Anda ya. Kita nggak pernah ketemu ya? Hah? Belum pernah. Siapa namanya? Arvin. NIM berapa? Enggak, NIM 24 berarti ya? Anesta pernah ketemu Arvin? Baru semester ini. Chandra pernah ketemu Arvin? Semester ini aja. Semester kemarin kemana? Oh ya, oke. Ya. Berarti belum tahu ya semiotika apa ya? Atau udah pernah tahu? Chandra, semiotika itu apa menurut kamu? Wah, ini di Google. Googling. Semiotika adalah googling. Hampir sama. Ilmu tentang tanda. Ini 4 sekawan di belakang nih. Sama cari googlingnya ini. Apa itu? Semiotika tuh? Ilmu tentang tanda. Yang paling belakang sendiri itu, Mas? Nah, apa semiotika itu, Mas? Ilmu, Mas? Antang-antang baik ini bertiga nih. Apa semiotika itu? Sama. Waduh, ya apa ini? Wah, ini panjang berarti malam ini ya pembahasannya ini. Kenapa kok penting banget kita belajar tentang tanda? Terutama di DKV. Di DKV, kenapa kok kita harus belajar tentang semiotika? Apa pentingnya? Apa perlunya kita belajar? Silakan, Mas. Untuk patokan visual, karena kan beda dengan seni. Biar yang di... Oh
Ya, denger ya, silakan. Untuk patokan visual. Patokan visual. Visual. Gimana tuh maksudnya patokan visual? Maksud saya kan misalkan tetap ada garis, rasio dan segala macam. Karena ini kan bukan seni yang bisa dibuat abstrak ya. Jadi kalau desain grafis kan tetap butuh semacam tanda, misal kayak logo tetap ada tanda-tanda ciri khas tertentu supaya nggak abstrak gitu loh, tetap ada yang terstruktur di desainnya. Oke, taruh situ aja. Siapa nanti kamu jawab lagi. Yang di online apa itu semiotika? Mungkin Mas Supri, Mas Ataila, atau Mas Amri, atau Mas Hamdan mau mencoba membantu menjawab atau urun rembuk jawaban. Apa itu semiotika? Bebas. Gak usah takut, gak usah malu. Wah, berat nih. Oke, Izin kita menjawab, Pak. silakan Mas Hamdan, silakan. Ya, kalau sejauh ini sih, menurut saya ya, mungkin mengenai ilmu yang mempelajari tentang sudut pandang manusia untuk memahami suatu tanda atau bentuk visual. Oke. Itu, Pak. Sudut pandang manusia untuk memahami tanda. Ya, oke. Pertanyaan saya, apa itu tanda? Karena dari semuanya menjawab tanda semua nih. Googling lagi. Tanda adalah, kan dari tadi semua menjawab tanda ya. Kalau yang di kelas ini ngomong bahwa ilmu tentang tanda, Mas Hamdan menambahkan sudut pandang. Ya. Lalu apa itu tanda? Kalau kita mau belajar tentang tanda kan kita harus tahu apa yang mau kita pelajari. Pertanyaan saya, apa itu tanda? Ya, silakan Mas. Petunjuk atau penunjuk? Oke, ada dua ya. Ada petunjuk, ada penunjuk. Kamu yang pakai T atau pakai N? Pakai T atau pakai N? T. Bedanya apa sama yang pakai N? Penunjuk yang Wes, mumet misalnya. Apa bedanya petunjuk dan penunjuk? Ini saya belum buka materi sama sekali ya. Belum buka slide. Ya, silakan Mas. penunjuk itu kayak semacam ya guidance untuk apa ya, kayak semacam petunjuk arah. Loh, Petunjuk, sorry, guidance. Kalau petunjuk itu indikator. indikator. Oke, kita keep dulu. Mungkin teman-teman yang di sini tidak usah buka handphone ya, kita diskusi bareng aja ya. Kan nggak asik nih kalau kalian curi-curi start buka handphone, berarti saya nggak usah ngajar nanti. Selesai materinya kan, dari handphone semua sudah selesai. Kita ngomongin ini nanti kita keep ya. Penunjuk dan petunjuk kita keep. Sekarang kita ngomongin tentang tanda. Tadi salah satu teman Anda menyampaikan bahwa tanda adalah petunjuk. Yang lainnya mungkin bisa membantu. Apa yang ditunjuk? Kalau kalian ingin membuat sebuah tanda, berarti kalian membuat apa? Kalau kalian ingin membuat tanda, berarti kalian membuat apa? Simbol. Itu nanti, itu semiotika. Sekarang kita ngomongin tanda dulu. Aduh Mas, si jauh. Itu masih belum buka PPT. Nanti kalau udah buka PPT baru di breakdown. Kalau kalian membuat tanda, berarti kalian membuat apa? Tanda itu apa? Visual. Dalam bentuk tanda itu merupakan sebuah alat. Saya kasih clue. Tanda adalah sebuah alat. Alat untuk apa? Informasi itu materi pertemuan ketiga kemarin. Tanda adalah sebuah alat. Kalian bikin logo.
Tanda ya. Tanda kan ini. Kalau dijabarkan lagi bisa simbol, bisa indeks atau icon. Ini merupakan icon hati, Pak. Ini juga merupakan simbol dari hati. Oke. Ini kan alat buat apa? Menyampaikan komunikasi. Angel ya. Alat untuk komunikasi. Apakah berhenti sampai di situ? Ya, kalian membuat tanda cinta. Kalian kan ingin mengkomunikasikan. Ya, kalian sebagai produsen membuat tanda berkomunikasi. Apakah berhenti sampai di sini? Ada lanjutannya nggak? Oh, pola lanjutannya. Apakah sampai berhenti di sini? Ketika Anda membuat sebuah tanda, teman-teman yang online juga, ketika Anda membuat tanda, Anda kan berkomunikasi. Apakah sampai di situ? Berhenti? Tidak. Lanjutannya apa? Oh. Semua jawaban selalu harus ada jawab. Semua pertanyaan selalu ada jawabannya. Wah, kamu gak PPT kami. Lupakan tugas, yang penting kalian paham. Iyalah, tugas nomor sekian, yang penting kalian paham dulu konsep tentang semiotika. Diingat-ingat nih, materi yang diberikan oleh Pak Wayong, materi yang diberikan oleh Pak Yogi, materi yang diberikan oleh Pak Sean. Kalau mereka cuma berhenti sampai di sini saja, wah bahaya. Bener, ilmu tentang tanda. Setuju saya, karena tanda itu adalah alat. Kalian memproduksi mulai dari bahasa visual, mulai dari visual identity, bahkan sampai di branding. Ya, kalian kan memproduksi tanda. Apakah berhenti sampai di situ? Fungsi dari tanda sebagai alat komunikasi? Berhenti. Berhenti. Selesai. Enggak ada hubungannya sama promosi informasi. Promosi informasi itu pertemuan 3, Mas. Kita enggak bahas itu udah lewat itu. Bingung ya? Ayo belajar semiotika tuh harus bingung. Kalau kamu nggak bingung, saya yang bingung. Apa tujuan nih? Nggak ada, Mas. Kamu bikin karya desain tergantung itu nggak akan terjadi proses komunikasi. Aku tak gawe Indomie pedas level 100. Kamu mau produksi sebuah tanda. Saya bikin kemasan, contoh ya, kemasan Indomie pedas level 100. Level 100. Kalian berkomunikasi kepada target audience. Betul? Betul ya? Jadi kalian meminjam tanda apa saja untuk berkomunikasi kepada target audience supaya nyampe level 100 kepada target audience. Warna merah untuk background? Api. Setuju? Ya. Tipografi dan copywriting? Setuju? Mungkin nanti di sini ada gambar api dan gambar cabai, setuju? Wis, mandek sampai kono tok. Apakah berhenti sampai di situ saja? Respon dari audiens. Apa jenenge, Mas? Timbal balik. Apa itu namanya? Tahu sih. Lu kata. Lah selama ini gawe karya desain ya apa? Bagi teman-teman yang sudah bekerja di dunia desain, akeh yang sudah kerja di dunia desain? Banyak. Semiotika ilmu tentang tanda. Sekarang saya tanya, tanda adalah alat untuk berkomunikasi. Tujuan akhirnya apa? Saya tak jawab ya. Tak jawab atau masih mau mikir? Saya jawab atau masih mau mikir? Jawab ya. Tidak berhenti sampai komunikasi saja, harus ada interaksi. Kamu bikin kemasan dengan visual warna merah, dengan menambahkan gambar cabai di sini, dengan menambahkan tulisan level 100, tujuannya apa?
supaya target audiens Anda paham bahwa mie ini pedas. Interaksi bukan? Lek gagal paham, gagal membaca tanda yang kalian buat, yang salah siapa? Desainernya. Karena gagal komunikasi, duduk target audiens nih. Karena target audiens membaca tanda yang kalian produksi, yang kalian coba komunikasikan terhadap target audiens supaya mendapatkan interaksi. Kau pakai sampo apa, Mas? Sampo Lifebuoy? Ada ya sampo Lifebuoy? Ada ya? Kenapa kau pakai sampo Lifebuoy? Wah, yang lain, jawaban yang lain. Jawaban produk yang kamu pilih secara sukarela bukan karena turun temurun. Asik. HP. Kenapa milih iPhone? Kameranya bagus. Dari mana kameranya bagus? Jepretan dan sebagainya. Pernah lihat iklannya iPhone yang membahas tentang kamera? Pernah. Berarti iPhone berhasil mengkomunikasikan kamera bagus terhadap target audiensnya sehingga dia berinteraksi untuk membeli produk iPhone. Itu yang disebut dengan semiotika. Jadi prosesnya tidak hanya tentang tanda tok, tidak hanya memproduksi saja, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan karena ini adalah sebuah alat komunikasi kepada target audiens. Saya ngomong kepada Anda, Mas tolong patenono lampu nih, tolong matikan lampunya. Saya berusaha untuk berkomunikasi kepada Anda. Anda berinteraksi atau tidak? Ngapain interaksinya? Lampu. Jalan komunikasinya. Karena ada semiotika komunikasi yang saya sampaikan. Matikan lampu. Kalau saya tidak meminta Anda untuk mematikan lampu, tiba-tiba Anda mematikan lampu, Anda dapat perintah dari mana? Anda membaca tanda dari mana? Gitu ya. Itu disebut dengan komunikasi. Sehingga semiotika adalah ilmu tentang tanda. Oke, benar, saya setuju. Kamu, Mas? Oh ya. Semiotika ilmu tentang tanda benar. Saya nggak perlu membahas ilmu apa ya. Nggak perlu saya tanyakan ilmu adalah, nggak perlu ya. Tahu mana kok ya, sama mata kuliah filsafat kok. Yang penting ilmu adalah sesuatu yang kita pelajarin, kita dapat manfaat, ada feedback, edukasi. Ya, itu adalah ilmu. Tanda adalah proses membuat alat komunikasi yang menghasilkan interaksi. Ini disampaikan oleh teman Anda benar, Azidan. Ada interaksi, ada feedbacknya. Karena ini karya desain bukan karya seni. Apakah seni tidak memproduksi sebuah tanda? Memproduksi. Interaksinya apa? Apakah segamblang interaksi dari karya desain? Enggak. Interaksi dari karya seni adalah membuat kalian bingung. Kalian datang ke pameran, lihat karya seni, opo maksudnya? Itu adalah bentuk komunikasi dari karya seni. Tapi kalau karya desain nggak boleh seperti itu. Warna hijau harus menunjukkan alam, warna biru menunjukkan kesegaran, warna coklat menunjukkan alami, nature dan sebagainya. Nggak mungkin kalian bikin media promosi dengan tema back to nature, tapi warna yang kalian gunakan warna pink, nggak iso. Nggak akan pernah bisa nyambung. Target audiens Anda adalah orang tua, tapi font yang kalian gunakan Comic Sans, nggak kira nyambung. Nggak bisa nyambung. Kalian ingin membuat tema Valentine, tapi warna yang kalian gunakan warna merah, juga nggak bisa nyambung juga. Karena tandanya nggak nyampe, komunikasinya nggak nyampe. Baru kita membahas terkait dengan simbol, indeks dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi semiotika tidak hanya sekedar ilmu tentang tanda. Kenapa, Mas? Cara komunikasi melalui tanda. Nggak hanya visual aja. Radio itu nggak ada visualnya. Komunikasi audio. Film juga tidak hanya visual aja, ada audionya. Musik digital juga tidak visual toh. Tapi kenapa kok ilmu kita, ilmu desain komunikasi visual, kok tidak ilmu desain komunikasi audiovisual? Kenapa? Kenapa ilmu kita desain komunikasi visual bukan desain komunikasi audiovisual?
Wah, mikir mana? Mikir lagi nih. Apa? Oh? Visual yang terlihat mata. Karena kita biasanya lebih percaya dengan apa yang kita lihat daripada yang kita dengar. Apalagi kita raba. Apalagi kita cium. Wis ngerti anak mambu melati cek digoleki ya endi sih wujude lho. Ya apa kan? Sehingga ilmunya adalah desain komunikasi. Kita mencoba mempersuasif orang dengan visual. Yes. Masuk ke materi ya. Masuk ke materi. Section 1. Kita ngomongin, aduh ketutup. Nah, ini baru masuk ke materi. Kita ngomongin semiotika. Semiotika atau semiotik berasal dari bahasa Yunani. Ya. Yang berarti adalah sebuah tanda. Apa itu tanda? Proses komunikasi yang menyebabkan interaksi. Itu adalah tanda. Ya, sekali lagi tanda adalah ilmu yang mempelajari tentang komunikasi yang menyebabkan interaksi. Selalu harus ada dua itu. Lek komunikasi tok karena interaksi berarti gak nyambung. Pernah kan kalian diajak ngomong gak nyambung? Nah, karena komunikasinya gagal. Semiotikos berarti penafsiran tanda-tanda. Ini proses semiotikos, menafsirkan tanda-tanda. Semiotik berarti studi tentang pemaknaan. Semiotik menyangkut aspek-aspek budaya, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Nah, ini baru ngomongin yang namanya simbol dan juga icon. Ya, dari siapa tuh? Simbol punya siapa? Teori semiotiknya siapa tuh simbol? Pak Sopo sing nyiptakno simbol. Aja ngomong Pak Sean. Siapa yang mengenalkan tentang teori simbol? Tak hapus ya yang ininya. Ini masih jadi pertanyaan ini karena masuk di slide saya. Nah, nanti kita berpikir sedikit lagi. Tak hapus. Ingat, semiotika adalah ilmu tentang tanda. Tanda adalah proses komunikasi yang menyebabkan interaksi. Itu diingat-ingat. Sekarang ada yang namanya simbol. Temennya simbol? Icon. Satu lagi? Indeks. Siapa yang membuat ini? Orang macam apa yang membuat ini? Siapa sih nggak ini? Aspek budaya, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat itu bagian dari simbol. Sesuatu yang kita sepakati. Ya, kita sepakat, itu kebiasaan. Arbiter. Kalau misalnya warna merah di kita di Jawa berarti berani. Kalau di etnis Tionghoa merah berarti prosperity, keberuntungan. Warna gambar tengkorak di Indonesia identik dengan tengkorak, Mas. Tengkorak. Kok baik? Bahaya. Tengkorak, oh bahaya. Bahaya bisa. Kita ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan kematian bisa. Kita ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan mistik bisa. Tapi di Meksiko tengkorak menggambarkan kebangkitan. Tergantung komunitas lokal. Tergantung dari adat istiadat, aspek budaya dan juga kebiasaan di masyarakat. Nggak usah jauh-jauh deh, di sekitar kita aja. Kalau kita ngomongin warna hijau ya, di Surabaya identik dengan kok buaya. Buaya itu nggak hijau, Mas. Pernah kamu lihat buaya hijau? Abu-abu. Kan ada buaya hijau, Mas. Buaya hijau tuh kebanyakan sayuran. Refleks ya? Iya, refleks. Sapi minum? Minum. Ya, saya tahu Anda lelah ya. Kita sama-sama lelah ya. Aja sampai ngomong sapi minum susu ya. Sapi minum, iya minum. Ya. Hijau identik dengan Persebaya kalau kita ngomongin di Surabaya. Tapi di Jombang, hijau identik dengan
Iya, Nahdlatul Ulama. Kok teman-teman nggak bisa jawab segamblang jawab hijau Persebaya? Karena tidak memiliki adat istiadat dan aspek budaya yang sama. Kita ngomongin biru. Biru kalau di Malang identik dengan, kalau di Jogja PSIM. PSIM itu punyanya Semarang Mas ya. Di Jakarta. Identik dengan apa? Kalau di Jogja warna biru Muhammadiyah. Karena Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah di Jogja. Karena kenapa kok nggak tahu? Saya nggak tahu Pak. Ya karena kalian tidak merasakan aspek budaya atau kebiasaan masyarakat yang ada di sana. Nggak sama tuh. Sehingga komunikasinya gagal, interaksinya nggak ketemu interaksinya. Kalian berpikir tuh, karena mencoba untuk menelaah komunikasi yang saya berikan itu semiotika. Prosesnya disebut dengan semiotikos. Jadi kalian mikir mau itu ono istilah ilmiahnya apa itu? Semiotikos itu proses berpikir kalian. Kalian mencoba mencerna tanda yang saya berikan. Kalau saya nggak punya referensi di sana Pak, yuk gagal komunikasi. Tidak ada interaksi itu tadi. Kalian bisa menjawab hijau punyanya Persebaya karena kalian tahu tandanya. Komunikasinya berhasil. Tapi kalau nggak berhasil, ya loading. Makanya kalau ada teman kalian tidak bisa menjawab itu jangan dimarahin. Mungkin saja dia gagal bersemiotika di situ. Karena tandanya nggak sesuai. Ya. Semiotika ilmu tentang tanda ya, disebutin semua tadi ya. Nah, betul. Ya, teman-teman nyebutin itu. Tanda, lambang, dan penunjuk menyebabkan sebuah komunikasi. Tanda tadi udah saya jelaskan. Lambang, perlambangan. Berarti mewakili. Perlambangan, mewakili. Sekarang jawabanmu tadi. Petunjuk dan penunjuk. Nah, apa bedanya? Kalau memang petunjuk itu lebih logis, kenapa Pak Andri tidak pakai kata petunjuk? Kenapa pakai kata penunjuk? Aduh, saya lupa. Kenapa saya pakai itu ya? Ada sebuah rambu-rambu lalu lintas. Tak hapus ya. Nanti saya tanyakan lagi. Siapa yang menciptakan simbol icon dan juga indeks? Wah, mendingan gak usah melebu Pak. Kasih materi aja. Sama PPT selesai. Mas, gambarkan aku rambu-rambu lalu lintas belok kanan. Gampang kan? Gampang. Mudah sekali. Terus? Bunter apa kotak? Itu penghapusnya Mas? Seweneng gak sih? Seweneng. Bunter apa kotak? Kotak. Kotak apa segitiga? Kutu segitiga? Yakin? Ya, oke. Terima kasih. Ini ya, tak tambahi, seret, kurang lengkap, seret. Petunjuk apa penunjuk? Ayo. Gambar belok kanan, rambu-rambu lalu lintas, petunjuk atau penunjuk? Enggak. Kalau petunjuk sifatnya prosedural, dia ada step by step. Biasanya Pak Polisi ngomongnya petunjuk arah atau penunjuk arah? Hah? Petunjuk. Petunjuk Mas. Petunjuk. Petunjuk arah. Petunjuk arah. Rambu-rambu lalu lintas, petunjuk arah. Lalu bedanya penunjuk apa? Pakai petunjuk aja Pak, kan sudah umum. Nah, kamu tanggung jawab Mas, tadi kamu ngomong petunjuk. Tanggung jawab. Lagi nyari Mas, salah tanggung jawab. Apa petunjuk arah Mas? Petunjuk itu apa? Petunjuk. Kamu jawab petunjuk kan tadi? Iya, betul. Pakai T kan? Iya. Apa itu? Itu arah, Pak. Loh, kok arah? Petunjuk kok arah? Tak hapus?
Enak ae. Terlalu mudah itu. Wah, nyesel kan jawab? Apa bedanya penunjuk dan petunjuk? Sejak lama kalian dengar dua kata ini. Pernah mempertanyakan apa bedanya? Pura-pura mikir. Kenapa kok Pak Andri tidak menggunakan kata petunjuk padahal lebih mudah? Ingat kita masyarakat desain. Ya, berhubungan dengan semiotika. Silakan Saboyan. Daripada disimpan sendiri. Oke, berarti petunjuk adalah tandanya secara konten atau konteks? Hah? Konten. Penunjuk kontekstualnya. Belok kanan. Ya. Itu kontennya atau konteksnya? Wis bengi mulai kerja dikon mikir bisa. Piye ngene iki? Konten. Ayo Saboyan sini, wis biar cepet ya. Sini Saboyan, ke depan sama saya. Lihat kamera ya. Oke. Saboyan. Oke. Tolong tunjuk Anesta. Dengar ya. Saboyan, balik mana? Saboyan tolong tunjuk Anesta. Yuk, tunjuk. Yes. Dapat? Apa bedanya petunjuk dan penunjuk? Yang nunjuk siapa? Saboyan. Yang ditunjuk siapa? Anesta. Jadi bedanya penunjuk dan petunjuk apa? Sok-sok ngerti. Sekali lagi, Saboyan, ingat ya, dengerin kata-kata saya. Saboyan, tolong tunjuk Anesta. Yang ditunjuk siapa? Penunjuknya siapa? Oke, silakan duduk, Ahmad Saboyan. Apa bedanya petunjuk mek penunjuk? Wis tak ulang ping 3 iki. Iya kono. Ada berapa variabel ini tadi? Aku gak dihitung. Lah kok kurang ajar, mau gak mbok hitung? Hah? Aku gak mbok hitung. Ada berapa variabel? 3. Kalian hitung? Nah, aku ngomong besok apa berarti? Ada berapa variabel? 4. Saya sebagai seorang pemilik brand, ya, Saboyan sebagai desainer, Anesta sebagai produknya, kalian sebagai audiens. Wis bedanya petunjuk penunjuk apa? Wis jelas banget iki. Pol jelas iki. Wis kebacut lek gak ngerti. Tadi pagi kelas yang sama butuh waktu 1 jam. Wis tak tinggal ngopi, tak tinggal wis macam-macam wis. Wis gak mungkin 1 jam ya. 1 jam sosok, wah gak karu-karuan nih. Temenan mulai jam 11. Yuk. Berpikir keras Zidan.
tolong tunjuk. Berarti kamu memproduksi media. Apa yang ditunjuk? Anesta. Anesta berarti kontennya. Berarti kalau kita ngomongin penunjuk, apa yang dibuat? Kan di awal tadi kalian memproduksi tanda. Kalian berkomunikasi dengan apa? Dengan penunjuk. Dengan kontennya. Konteksnya, ya kalian paham atau tidak? Ketika Saboyan menunjuk Anesta tadi. Paham? Itu disebut dengan kontekstualnya. Jadi penunjuk itu kontennya. Sehingga kalau di sini tanda, lambang dan juga kontennya. Kalian yang produksi adalah kontennya. Untuk apa? Untuk berkomunikasi. Setengah jam tadi kan saya tulis di situ tuh, konten, komunikasi dan sebagainya. Saya ulangi lagi. Untung ini prodinya di kafe ya. Prodi filsafat tuh paling gondol bareng. Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Tanda adalah proses komunikasi untuk menghasilkan interaksi. Betul? Apa yang diproduksi? Yang diproduksi adalah tanda, lambang atau apa tadi? Lambang tadi apa? Yang mewakili dan juga penunjuk. Berarti penunjuk itu apa? Ya konten. Apa sih mbok gawe? Biar apa? Biar menghasilkan sebuah komunikasi. Itu bedanya penunjuk dan petunjuk. Maka dari itu kenapa kok rambu-rambu disebut dengan petunjuk? Karena banyak orang yang melanggar. Dilarang berhenti, yo masih berhenti aja. Coba kalau diganti penunjuk arah, orang pasti akan patuh. Kenapa? Karena ada proses komunikasi yang berhasil di situ. Kalau petunjuk belum tentu berhasil. Banyak nggak yang melanggar lampu merah? Lampu kuning tuh artinya kita harus segera untuk berhenti, bukan segera untuk melewati. Karena adanya gagal komunikasi, ya gagal komunikasi, kalian gagal membaca warna kuning dalam rambu-rambu lintas, ya digas aja. Jadi kalau ada kecelakaan yang disalahkan siapa? Polisi. Kenapa polisi disalahkan? Karena polisi yang membuat tandanya. Lampu kuningnya kecepetan, loh ya duduk, ya awakmu aja sih gagal baca tanda. Pernah menghitung nggak lampu kuning itu berapa? 3 detik. Iya, 3 detik. Yakin? PR ya. PR. Hitung nanti berapa kedipan lampu kuning. Itu proses semiotika. Ada penunjuk karena kalian memproduksi tanda di situ untuk berkomunikasi. Ini ya, semiotika itu membuat tanda dan membaca tanda. Selama ini kalian diminta atau diajari untuk selalu membuat tanda dalam bentuk macam-macam Pak, logo, poster, fotografi, animasi, vektor, bitmap, macam-macam. Kalian membuat tanda dulu atau membaca tanda dulu? Anesta kok diem hari ini? Biasanya menjawab. Guys ya, ganti bahasan, saya hapus. Selama ini kalian diminta untuk membuat tanda. Buatlah. Buatlah logo tentang ini, buatlah logo tentang itu, buatlah GSM, buatlah poster, buatlah ini, buatlah foto berapa panjang lebar. Buatlah animasi. Sebenarnya prosesnya membuat dulu atau membaca dulu? Baca. Kenapa? Cari referensi. Membaca dulu. Sehingga sebelum kalian memproduksi sebuah tanda, membaca dulu. Saya tidak percaya ada mahasiswa alasannya gak ada ide Pak. Gak percaya. Bukan gak ada ide, karena kalian kurang referensi. Kalian kurang membaca. Lalu gimana kalian bisa membuat tanda kalau tidak pernah membaca? Bagaimana Anda bisa membuat nasi goreng yang enak kalau Anda tidak pernah makan puluhan nasi goreng di tempat yang berbeda?
Sama bikin nasi goreng yang enak. Apa parameternya? Wis pokoknya nasi goreng. Duh. Sing enak kok yang ngopo? Kalau ada yang enak berarti ada yang tidak. Kalau ada yang bagus berarti ada yang tidak. Kalau ada yang berhasil berarti ada yang tidak berhasil. Jadi prosesnya adalah membaca tanda dulu. Setiap orang memiliki referensi tanda yang berbeda-beda, tergantung referensinya sebanyak apa. Mungkin Azidan akan cepat sekali membuat layout karena dia sering membuat layout. Tapi kalau disuruh bikin logo, bisa berapa lama bikin logo? Wah, wis saulan wis. Wah, wis angel. Mungkin Anesta akan cepat bikin logo karena dia terbiasa melihat logo. Tapi kalau disuruh nge-layout, wah, saulan. Karena tidak pernah melihat referensi, harus membaca tanda dulu baru bisa membuat tanda. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Tanda ya, yang suatu kehadirannya mewakili suatu yang lainnya. Tanda berupa kebahasaan dengan bahasa, materi benda itu bisa sebagai tanda, gerak tindakan, cahaya warna, bunyi, bau dan juga rasa. Berkreasi berarti menciptakan tanda baru. Di dalam pembuatan tanda atau semiotikos itu ada encoding, message dan juga decoding. Ada produksi, ada tanda, ada konsumsi. Produksi berarti membuat atau memberi tanda atau encode, konsumsi berarti membaca atau menafsirkan tanda atau disebut juga dengan decode. Jadi selalu seperti ini. Ada yang membuat kalian, ada tanda yang dibuat, ada juga konsumsi yang membaca atau yang menikmati tanda tersebut. Selalu seperti itu prosesnya. Encode, message, decode. Produksi, tanda, konsumsi. Produksi berarti membuat atau memberi tanda, konsumsi berarti membaca atau menafsirkan tanda. Ini kalau karya desain seperti ini ya, selalu seperti ini. Konsumen itu ada di proses konsumsi. Kalau karya desain, kalian harus bisa menjadi konsumen. Contoh tadi, ingin membuat poster makanan pedas level 100. Level 100. Berarti kan ada tanda yang kalian jejalkan pada visual di situ. Ya paling gampang pakai tipografi, paling gampang, level 100. Tapi kalau orang tidak terbiasa dengan level 100, menganggap bahwa level terpedas adalah 1000, ya 100 itu termasuk kecil. Atau pedas level 10. Kayak gacoan pertama kali saya beli, level 10. Wah, kecil level 10. Saya biasanya makan ricis level 100 kok. Makanlah gacoan level 10. Waduh. Bersahabat dengan kamar mandi. Brengsek ini. Karena saya gagal membaca tanda. Kebiasaan budaya saya, level itu sampai 100, enggak sampai 10. Tapi gacoan pakai 10. Salah enggak? Ya karena dia tidak memakai arbiter, kesamaan. Asal dari mana, Mas? Malang. Asli? Iya, asli. Yang tidak dari Malang siapa? Tekan di, Mas? Tulungagung. Kamu dari? Mojokerto. Apa yang identik dengan Mojokerto yang kira-kira temanmu gak ngerti? Gak ngerti di sana. Yo. Ode-ode kabeh ngerti, Mas. Ode-ode Mojokerto bentuknya apa? Lonjong? Ya enggak juga kan? Ya tetep bunder ana wijene. Ya wijene gak ditoto siji-siji, Mas. Karena pertama kali orang bule datang ke Indonesia bingung, kok bisa orang nata wijen satu-satu di jajan. Padahal nanti gelundung nontok, Mas ya. Oke. Gagal. Tulungagung. Apa sing kira-kira awakmu tok sing ngerti di Tulungagung, kancamu gak ngerti? Aja ngomong lodo. Kopi sama apa habitnya? Aja ngomong nyite. Ngerti aku. Tulungagung mbek kopi ijone. Ngerti aku, Mas. Ngerti prosesnya. Kalau dulu pakai kacang ijo, sekarang sudah enggak. Terakhir saya penelitian itu soalnya. Bikin buku foto story. Woi, apa kon? Gagal berarti ya. Yang lainnya? Yang suka hobi yang kirain cuma kalian tok sing ngerti, sing lainnya enggak ngerti. Waduh, kate hobi. Menjahit. Mancing.
Ada yang hobinya mancing? Hobimu apa Chandra? Camping. Asik camping. Sebutkan satu merek yang cuman kamu tok tahu dan itu produk camping orang lain nggak tahu. Nature? Saya tahu. Patagonia. Ngerti? Wah, gagal berarti. Snow Peak, oke, Snow Peak. Kamu diminta untuk bikin desain produk Snow Peak. Produk camping. Ya. Ngerti nggak Om? Kalau namanya aja nggak tahu. Snow Peak. Lah, nggak ngerti Pak, aku pengennya Snow Peak. Aku produsen Snow Peak. Aku desainer. Aku lihat portfoliomu, Mas aku kayak no produk tentang Snow Peak. Saya ingin membuat iklan produk baru dari Snow Peak. Apa yang kamu lakukan sebagai seorang desainer? Tanya wawancara. Gak gelem aku gak ada waktu. Orang kaya, bebas. Riset tadi Pak. Hah? Riset. Riset, Riset perusahaan. riset perusahaan. Ojo Google ya. ChatGPT ojo Mas. Tolong ya, tolong ojo. Teman-teman yang bimbingan tugas akhir, Mas Hamdan ya, jangan tolong ya. Jangan Google. Riset. Ada triangular penelitian. Wawancara angel, observasi angel, studi pustaka. Ya, jadi 3 itu. Untuk apa? Untuk membaca Anda sebagai konsumsi membaca tanda dari produk tersebut dan bagaimana nanti masyarakat membaca tanda tersebut. Angel tugas desainer itu. Susah tugas desainer karena harus membaca dulu, membaca ke belakang, research tadi dan membaca ke depan. Segmentasiku yo opo? Hasil pembacaanmu harus sesuai dengan segmentasi target positioning. Makanya kalau ada teman kalian minta dibuatkan logo, ya, gak dibayar, antemono, hajar, pukul, ajak bertengkar, ya, karena membuat logo itu cukup susah. Karena harus menentukan, karena harus tahu brand knowledge-nya, kan harus tahu segmentasi kalian. Pemilik band ya cuma taunya iklan saya buat berhasil, saya dapat untung, betul? Target audience taunya oh saya paham tentang produk ya, tapi yang menentukan warnanya harus seperti apa, gaya desainnya kayak gimana, ya Anda. Makanya Anda harus membaca dulu baru memproduksi. Ojo langsung produksi, baca dulu. Itu adalah proses semiotika. Ya, karena tanda berperan sebagai perantara untuk memediasi. Jadi ada proses mediasinya. Apa itu mediasi? Apa yang ditengahi? Antara Perusahaan dan konsumen. ya, encoding dan decoding, ya, encode dan decode. Pintar Chandra, sudah mulai merasuk. Dengan demikian hubungan antara tanda atau penanda dengan hal yang diwakilinya, ya, jadi ada hubungannya tanda dan yang diwakilinya. Penanda dan petanda itu saling mewakili, saling merepresentasikan. Merah identik dengan pedas tergantung dari budayanya. Merah identik dengan prosperity tergantung dari budayanya. Tidak bisa memaksakan bahwa warna hijau itu pedas. Aiso. Kenapa Lemonilo tidak menggunakan warna merah? Padahal merah itu identik dengan makanan. Karena dia kampanyenya adalah bahan organik. Organik itu identik dengan warna hijau. Makanya Lemonilo pakai warna hijau. Makanya dia nggak laku. Siapa yang mau makan Lemonilo? Oh, no regane larang misalnya. Enak rasanya. Situ melebihi kodrat Indomie dan lain sebagainya. Sehingga seperti itu. Kenapa kok semua makanan itu banyak menggunakan warna merah? Selain menggambarkan rasa pedas, merah juga membangkitkan selera. Makanya minuman-minuman yang berwarna merah kayak Fit, Aku Viva nggak payu. Yang laku apa? Aqua, apalagi? Le Mineral, Crystalline. Betul ya, Crystalline ya? Atau saya salah nyebut? Benar ya, Crystalline, apalagi? Danone. Ya. Semiliar warnanya? Biru. Kenapa? Segar. Karena tandanya segar, petandanya ya segar. Jarang orang ngambil Fit
Wah, minum fit kepedesan aku. Karena identiknya seperti itu, ya. Jenis semiotika ini saya sekilas saja ya, karena sudah disampaikan sama, insya Allah sudah disampaikan sama beberapa dosen yang lainnya. Jadi ada 5 orang yang membuat semiotika. Ada 5 orang yang menjadi bapak semiotika dunia. Yang pertama ada Charles Morris, lalu ada Sander Peirce, ini bisa kalian gunakan ya. Ya, simbol, icon dan juga indeks yang bisa kalian gunakan yang tadi sempat disebut. Simbol berarti adalah dibentuk karena dia konsensus dari para pengguna. Konsensus itu kesepakatan antar budaya. Ya, lalu juga ada icon yang tandanya dalam berbagai bentuk menyerupai objek dari tanda tersebut, kayak kamar mandi dan sebagainya, ya. Lalu yang terakhir ada indeks, adalah suatu tanda yang mempunyai hubungan langsung dengan objeknya. Itu yang bisa kalian gunakan. Lalu ada Ferdinand de Saussure yang mengatakan atau membagi menjadi penanda dan petanda. Lalu ada Umberto Eco sama juga. Lalu yang terakhir ada Roland Barthes. Ini yang biasanya saya pakai. Jadi saya sudah mencoba meninggalkan Peirce, sudah mencoba meninggalkan simbol, icon dan juga indeks, karena saya merasa ada ketidaksesuaian antara simbol dan juga icon. Saya pribadi. Kalian boleh ikut meyakini, boleh tidak. Kalau kalian masih merasa bahwa tiga kategori dari Peirce itu masih bisa relate dengan kalian, boleh. Kalau saya sudah merasa simbol, icon dan juga indeks itu tidak bisa. Contohnya apa? Ini bukan berarti saya merusak pikiran kalian ya. Sekali lagi bukan berarti saya merusak pikiran kalian. Kita kembali ke simbol, icon dan juga indeks. Icon kesepakatan. Icon adalah yang mewakili. Simbol adalah kesepakatan. Setuju? Tolong gambarkan saya. Kalau saya aku yang gambar. Sticky man yang biasanya ada di kamar mandi. Kan paling gampang kan pakai sticky man ya. Jadi ada kepala, nggak ada pundaknya mas. Biasanya langsung badan mas ya, langsung badan. Serut. Kalau pakai pundak kepanjangan mas, kangelan mas. Masa orang ke kamar mandi gini, susah ya. Lalu dikasih, kalau nggak gini, wakilnya apa? Lawannya apa? Kaki. Ini. Ya, betul. Sederhananya seperti ini. Ini merupakan icon atau simbol. Icon menyerupai. Ada orang seperti itu, Mas? Ada. Simbol kesepakatan. Icon karena nggak selalu laki-laki itu diidentikan dengan segitiga. Sebentar. Icon adalah bentuk yang tandanya dan berbagai bentuk menyerupai objek. Kemiripan itu disebut dengan icon. Waduh, berubah dengan begitu cepatnya. Simbol berarti ada kesepakatan. Siapa yang sepakat bahwa ini adalah perempuan, ini laki-laki? Wah, tak rusak pikiranmu deh. Siapa yang sepakat? Wah, ini Pak Yogi ngerti ngamuk Pak Yogi. Terus ini Pak Yogi aku sosok. Siapa yang sepakat kalau ini adalah perempuan, ini laki-laki? Kalian? Sejak kapan kalian sepakat? Pon. Dra? Berarti ini simbol atau icon? Simbol. Kesepakatan. Padahal Pak Yogi ngajari iki icon. Kesemiripan. Makanya saya tidak pakai ini. Saya sendiri memperdebatkan itu. Saya tidak sepakat bahwa ini laki-laki dan perempuan secara simbolik. Di zaman sekarang kita nggak bisa membedakan laki dan perempuan. Masuk. Saya cari ini.
Apa kok ini disebut dengan perempuan, ini disebut dengan laki-laki? Ketemu sumbernya di Candi Siwa, lingga dan yoni. Ada istilah lingga dan juga yoni. Simbol laki-laki dan perempuan. Di semua candi-candi atau pemujaan Dewa Siwa selalu ada ini. Sehingga simbol tentara TNI Indonesia selalu seperti ini. Selalu seperti ini. Salah, ini. Tentara. Yo. 1, 2, 3. Lalu ganti melati, ganti bintang dan sebagainya. Simbol laki-laki. Saya nggak sepakat. Ya boleh kok ngono. Makanya dia lari ke kesemiripan, menjadi ikon. Mana ada orang seperti ini? Orang kurus pun yang tidak makan 5 tahun juga nggak seperti ini bentuknya. Makanya saya jarang sekali menggunakan pierce. Kalau dulu awal-awal saya belajar, iya saya pakai itu. Oh, saya mendewakan pierce. Paling mudah simbol icon dan indeks. Tapi seiring waktu berjalan saya pikir-pikir lagi, nggak bisa kok gini. Makanya saya pakai Roland Barthes. Roland Barthes ini menggunakan denotasi, konotasi dan juga mitos. Denotasi itu makna sesungguhnya. Konotasi itu makna yang berkembang setelah makna sesungguhnya. Lalu muncullah mitos. Pernah lihat pohon beringin? Secara denotasi maknanya apa pohon beringin? Apa mas? Menurut kamu pohon beringin itu apa? Golkar pak? Enggak gitu juga lah. Denotasinya apa Golkar? Denotasinya beringin apa? Beringin. Wis konotasinya wis. Beringin identik dengan mistis. Itu konotasinya. Tercipta dari sebuah budaya. Emang bener beringin itu mistis? Pohon aja. Tapi masyarakat membudayakan itu sebagai sesuatu yang mistis, muncullah makna konotasi. Akhirnya mitosnya apa? Ojo lewat beringin kamu kesamber, ono setani. Lah sekarang kalau logikanya beringin itu ada setannya, kenapa ditanam di alun-alun? Sehingga kan ada makna denotasinya, ada makna sesungguhnya. Kenapa kok beringin ditanam alun-alun? Risetnya dia kuat akarnya. Biji beringinnya bisa untuk makanan hewan-hewan liar di sana. Dia perdu, dia melindungi dan sebagainya. Itu makna denotasinya. Yang dilupakan orang lebih cenderung ke konotasinya. Sehingga beringin itu dikasih kain. Memang beringinnya kedinginan. Kasih kain. Mungkin dikasih minyak kayu putih juga ya, biar nggak masuk angin. Ya kan nggak juga. Karena itu terbentuk dari konotasi. Semua konotasi yang ada di sekitar kita itu selalu pasti ada denotasinya dan juga ada mitosnya. Selalu seperti itu. Saya lebih percaya ini untuk semiotika dibandingkan Peirce. Kalian boleh mencoba mempelajari Roland Barthes, boleh tidak, karena lekat dengan ini. Karena kita hidup di dalam budaya. Mata uang, makanan, terus pakaian. Kalau dulu tuh alat bekerja, lalu juga musik, lalu juga mata uang itu bagian dari budaya. Bagaimana selembar kertas bisa bernilai 100.000? Podo-podo kertas sih. Sisi warnanya biru, sisi warnanya abang. Tapi kan apa sing abang ku luwih value? Siapa yang sepakat? Nah, berarti dia menjadi value-nya kan podo kertasnya, Mbak. Secara makna denotasi kan sama-sama kertasnya, sama-sama dicetaknya. Tapi ada orang yang melabeli, oh ini 100.000 angka. Sehingga mitosnya muncul mitos macam-macam ini. Salam tempel, warna abang, ngelek biru berarti gak sido nempel, macam-macam mitosnya.
Anak kecil ketika apa istilahnya galak gampil, tau galak gampil ya. Kayak wong Malang mesti ngerti, galak gampil itu proses anak kecil datang ke rumah-rumah ya, menjadi tuyul keliliran. Lah dikira 20.000 itu mitosnya, was jadi kono titik duit. Nah, seperti itu mitos itu. Yang terbentuk dari konotasi budaya. Saya lebih percaya itu lebih mudah ketimbang harus memikirkan ini icon, ini simbol. Saya berdebat panjang tentang logonya Nike. Orang menganggap logo Nike itu adalah kesepakatan. Ya kan? Kesepakatan toh. Tapi saya nggak percaya karena saya punya literasi bahwa logo Nike itu menjiplak sayapnya Hermes. Swoosh. Lah kalau orang nggak punya literasi yang sama dengan saya, dia akan tetap menganggap itu sebagai simbol kesepakatan. Saya nggak sepakat. Itu merupakan icon karena mirip dengan sayapnya Hermes. Ya boleh kok ngono. Ya nggak ketemu ujungnya, infinity debatnya. Ya udah aja disepakatin, dia menjadi sebuah konotasi budaya. Orang sepakat itu logonya Nike. Wis, paham sampai sini? Jadi ada 5 orang. Ya silakan Mas. Saya boleh tanya tentang simbol itu. Boleh silakan. Saya mau tanya tentang konsensus itu apa ya? Misal ada 100 orang lihat tanda itu perempuan atau laki-laki. Apakah 100-100-nya itu setuju kalau itu tanda yang valid sebagai laki-laki dan perempuan? Atau misalnya 90 itu setuju, yang 10 punya interpretasi lain? Oke, pertanyaan bagus. Kita ngomongin yang namanya simbol, konsensus ya. Konsensus itu artinya apa? Kesepakatan. Berarti ada kata sepakat. Sepakat berarti setuju. Setuju ya. Hanya dihapus setuju. Hanya dihapus. Kalau padanya setuju. Setuju. Ada 100 orang. 100 orang melihat gambar ini. 90 sepakat. Dewi mencapai konsensus. 5 ragu-ragu. 5 tidak sepakat. Apakah ini bisa menjadi sebuah simbol? Nah gitu pertanyaan dari Asidan. Ya, apakah ini bisa menjadi sebuah simbol? Proses konsensus adalah 100 orang melihat ini. Sebenarnya tidak 100 orang, ada 1 orang lagi yang membawa ini, membawa isu. Saya ini bawa isu. Kita sepakat bahwa ini adalah logo Infinity. Base-nya, dasarnya. Tetapi saya membawa isu bahwa ini tidak menjadi Infinity. Ini menjadi logo brand kacamata. 90 orang sepakat. 5 ragu-ragu. Mungkin karena terlalu mirip dengan Infinity. Yang 5 tidak setuju. Kenapa? Karena menjiplak. Menjadi simbol atau tidak? Itu pertanyaan Asidan. Menurut kalian? Mikir. Gak usah dipikir, dijawab. Dia menjadi simbol untuk 90 orang yang sepakat, Mas. Tapi tidak menjadi simbol untuk 10 orang yang 5 ragu-ragu, 5 tidak sepakat. Sehingga ketika kita ngomongin ini adalah perempuan, ini laki-laki, siapa yang sepakat? Bagi mereka yang sepakat. Bagi mereka yang sepakat. Itu jawaban dari pertanyaan Asidah. Ya. Yes. Kita ngomongin semiotika komunikasi visual. Semiotika teman-teman dan juga DKV sejatinya bagaikan 2 mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena menurut fitrahnya semiotika
adalah ilmu tentang tanda yang berfungsi menjaring makna atas segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Semiotika adalah ilmu tentang tanda yang berfungsi menjaring makna atas segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Sedangkan DKV adalah produsen pencipta tanda yang menghasilkan jutaan makna yang di dalam kesehariannya diabadikan untuk memecahkan masalah komunikasi visual atas segala aktivitas kehidupan manusia. Jadi semiotika itu ilmu yang mempelajari tanda, DKV adalah ilmu yang memproduksi tanda. Sehingga kaitannya itu seperti mata uang gak bisa dipisah. No. Lek kon belajar DKV, ya kudu belajar semiotika. Tapi kalau saya belajar semiotika, apakah harus belajar DKV? Belum tentu. Saya membaca tanda, tapi saya tidak belajar DKV. Bisa nggak? Bisa. Orang yang bergelut dengan dunia saham, itu kan membaca tanda dia. Bersemiotika, naik, terlalu tinggi naiknya, pasti akan turun drastis, terus naik stabil. Ada apa ini? Ada anomali, katanya gitu ya. Anomali. Itu membaca tanda, itu bersemiotika. Dia membaca tanda-tanda yang muncul di situ. Ada apa? Kesepakatan, Mas. Ada simbol di situ. Ada apa? Ada konotasi di situ. Ada budaya yang biasa naik turun di kehidupan sehari-hari. Orang yang biasa baca tanda di bursa efek ya, yang kan ngerti itu naik turun. Kapan harus beli ini, kapan harus menjual ini, sahamnya dijual, dibeli dan sebagainya, itu bro, semiotika. Nelayan, ya, zaman dulu kan nggak ada kompas, nggak ada weather di handphone, tapi para nelayan membaca bintang. Oh kalau bintangnya seperti ini, seperti itu kan dia bersemiotika. Tapi kan dia tidak membuat tanda, tidak menghasilkan tanda apapun. Masalahnya kita orang di kafe, maka kita harus belajar ini. Kalau kalian orang di kafe tidak belajar semiotika, sama aja mau masak nasi goreng tapi nggak ada nasinya. Mek bumbu tok berarti. Angan-angan. Sehingga ini saling berkesinambungan seperti mata uang yang tidak terpisahkan. Bagi produsen pencipta tanda, kalian akan lebih kreatif dalam mencipta tanda verbal dan tanda visual serta pesan-pesannya. Karena kalian membaca tanda. Sehingga ketika membuat tanda kalian lebih kreatif. Hal ini perlu dilakukan karena semiotika komunikasi visual dapat digunakan sebagai tongkat pengukit saat berjalannya proses penciptaan tanda verbal dan tanda visual beserta pesannya. Itu poinnya. Poin dari kedekatan antara DKV dan juga semiotika. Ada pertanyaan nggak? Paham atau hampa? Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Saya stop share screen dulu ya. Mungkin teman-teman yang online ada yang mau ditanyakan mungkin. Silahkan. Kenapa Mas? Ada yang mau tanyain? Enggak ya? Mau bahas penunjuk dan petunjuk? Silakan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Aduh, kok di tracking saya? Gimana cara menghentikan trackingnya ini? Saya berkomunikasi tapi kameranya tidak berinteraksi. Asik. Aduh. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas. Jangan susah-susah ya. Sik, Mas, pinjam mic-nya. Minta tolong ke belakang, saya tidak mau itu nanti dia tracking saya lagi. Ada nggak pekerjaan khusus yang emang spesifik ke? Buset, wah susah nih. Setahu saya tidak ada Mas.
Setahu saya ya, tidak ada pelajaran khusus atau pekerjaan khusus yang berhubungan dengan semiotika. Biasanya semiotika itu ilmu yang bisa kemana-mana. Jadi semiotika itu kan kita membaca tanda ya, semiotika bisa kemana-mana, bisa ke DKV sebagai seorang desainer komunikasi visual, bisa ke ekonom, ya, bisa yang paling mendekati mungkin ke psikolog mas, psikolog, psikiater. Ini yang mungkin mendekati dengan ilmu semiotika. Ketika kita cerita dengan apa, ada mikro ekspresi dan sebagainya, mungkin di sana namanya bukan semiotika, tapi ilmu apa? Tapi intinya sama, dia membaca dengan tentang tanda. Tapi selama saya hidup, saya belum pernah menemukan satu pekerjaan khusus yang berhubungan dengan semiotika. Karena orang pasti akan sangat terbebani mas, untuk membaca jutaan tanda yang ada di dunia. Misalnya saya khusus bekerja sebagai semiotoker gitu ya, apa sebutannya? Susah, saya nggak nemu sebutannya. Kalau fotografi kan fotografer. Kalau video, videografer. Kalau semiotika apa? Kata-kata kawan, fisikawan, apalagi angkasawan, itu selalu berhubungan dengan sesuatu yang ilmiah. Sedangkan semiotika itu tidak ilmiah, mas. Semiotika gak ilmiah, mas. Sepakat dan tidak sepakat, berdasarkan apa coba? Sehingga kalau pakai kata semiotikawan, waduh, angel. Matematikawan ada mas, karena dia selalu logis. Semiotika nggak ada ilmu pastinya. Wong tadi kita ngomongin hijau aja di Jogja, teman anda ngomong PSIM, saya ngomong biru ya, anda ngomong PSIM, saya ngomong Muhammadiyah, kan nggak pasti. Sehingga kalau pakai kata kawan agak susah. Pakai kata videografer tuh, ya angel pisan. Semioticaver, wah, angel. Sehingga setahu saya tidak ada pekerjaan khusus yang mengarah ke semiotika. Tapi semiotika digunakan di hampir semua pekerjaan. Dokter pun juga sebenarnya dia membaca tanda, mas. Psikiater juga membaca tanda. Ekonom membaca tanda, arsitek juga membaca tanda, semua membaca tanda. Sehingga kalau kamu nanya spesifik khusus, kayaknya sepertinya belum ada. Berarti kalau yang konsensus, kesepakatan. emang orang-orangnya seperti apa? Soalnya kan Kalau seandainya simbol itu kan saya nya malah mungkin orang-orang yang paham banget soal semiotika gitu saya yang ikut konsensus itu. Oke. Dosen di Asia selain saya, jangan nyebutkan saya ya, yang menurut anda susah ya. Di ruangan ini yang paling ganteng siapa? Wis, ngonai wis. Yang lagi Iya, siapa? Saya ngomong siapa kok mas? Sejak kapan kita sepakat bahwa yang tidak laki itu ganteng mas? Tak wali pertanyaan ini. Kamu mempersusah saya persusah kamu. Di ruangan ini selain saya, siapa yang paling ganteng? Kita bikin konsensus. Sebutkan siapa? Si A, si B. Si B dia sendiri ya. Si B, si A, si B, si A, si B. Apakah mereka tahu tentang batasan orang ganteng seperti apa? Belum tentu. Tapi itu menjadi kesepakatan loh mas, menjadi konsensus loh. Sekarang pertanyaan saya kembali ke pertanyaan anda, apakah orang yang berkonsensus itu selalu harus paham? Seiring waktu mungkin akan paham, karena kebiasaan, kesepakatan nilai-nilai budaya. Tapi awalnya kan dipaksa untuk paham dulu mas. Itu disebut dengan simbol, kesepakatan.
Kalau orangnya sama-sama paham gitu ya, enak Mas dia. Di sini semuanya adalah pakar beauty, apalah istilahnya ya. Pakar beauty class semua. Dia dari Revlon, dia dari Wardah, dia ngawur lah aku ya. Ngawur. Sebutkan orang paling tampan, itu pun masih debatable Mas. Tampan menurut siapa? Menurut apa? Menurut warna kulit? Nah kalau ketemu dengan sama-sama orang pinternya Mas, gak ketemu kesepakatannya Mas. Mendingan bersepakat dengan orang yang tidak pinter Mas. Cepet mufakatnya Mas. Cepet mufakatnya. Kalau kita ngobrol dengan orang pinter, gak ketemu mufakatnya Mas, gak ketemu simbolnya. Mungkin seperti itu ya. Tapi tidak dipungkiri bahwa orang-orang pintar kumpul jadi satu akhirnya merumuskan sebuah rumusan baru. Tapi dari 5 bapak semiotika ini beda-beda penafsirannya Mas. Itu udah kelihatan. Kenapa kok tidak merumuskan satu rumusan yang sama biar kita yang belajar semiotika nggak bingung. Semiotika ada bagi 2, konotasi sama denotasi, selesai. Tapi nyatanya kan nggak, ada yang penanda, ada petanda, ada konotasi denotasi sama mitos, ada yang simbol, icon dan indes, karena mereka punya argumentasi sendiri sehingga tidak sepakat. Waduh capek saya. Gitu Mas, ya. Jadi tidak selalu ngobrol dengan orang pintar tuh enak Mas. Buktinya malam ini kan nggak enak ya ngomong bahasa opo gitu. Nah, nggak enak, ruwet nih. Lebih gampang praktek buka Illustrator atau Photoshop. Cepet karena benar di kafe itu proses berpikir. Kenapa kalian mau lanjut kuliah S1? Karena kalian diminta untuk berpikir. Karena yang dibayar itu bukan hanya sekedar hard skillnya saja, sudah mulai dipertimbangkan tuh soft skillnya. Makanya harus berpikir. Wah ini masih udah pertemuan 5 Pak, kapan garap tugas sih? Gampang tugas itu. Yang penting kalian paham dulu konsep tentang branding. Salah satunya apa? Salah satunya adalah semiotika itu tadi. Silakan, ada pertanyaan? Mungkin teman-teman yang online ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya share screen lagi. Ini ya sampai sini tadi ya. Tentang semiotik. Nah, masuk section kedua. Sudah pernah disinggung tentang efek penandaan belum? Itu kalian bikin tanda, kan akhirnya ada interaksi tuh yang saya sampaikan tadi. Interaksi itu dalam bentuk apa? Iya opo tadi. Ya mesti Mas, tindakan. Kalian kan produksi tanda nih selama ini. Kalian kan mencoba berkomunikasi untuk menghasilkan sebuah interaksi. Ini kunci dari tanda ya, interaksi. Ini menghasilkan sebuah efek. Efek itu apa? Akibat. Komunikasi adalah sebabnya. Bener ya? Efek interaksi adalah akibatnya. Bisa dipisahkan nggak antara sebab dan akibat? Saya hanya merasakan akibatnya saja, sebabnya tidak. Bisa nggak? Saya kenyang tanpa makan. Woi, ora iso. Harus ada sebab, ada akibat. Udah pernah diajarin belum efek penandaan atau efek semiotika? Belum ya? Saya ajarin mau? Udah jam 8 nih. Sewaktu-waktu Mas, jam 11 juga pernah ya kita jam 11 ya? Setengah 11 tahu nggak ya? Yang fotografi itu jam berapa? Oh jam 10. Ya kita ngomong yang namanya efek penandaan atau efek semiosis. Apa yang kalian lihat atau efek apa yang kalian dapatkan ketika melihat gambar ini? Pusing. Ini akan sangat bagus kalau lampunya mati. Sumpah. Akan sangat bagus kalau lampunya mati. Ini yang di online nggak bisa merasakan efek penandaannya ya. Tapi paling nggak tahu lah ya. Jika seseorang mencermati tanda, maka akan terjadi efek penandaan pada dirinya.
Ini menurut Peirce, pencipta simbol, icon, dan juga indeks. Kalian mencermati tanda yang ada di depan dengan warna hitam dan merah pada layar, kalian merasakan efek. Efeknya mungkin kalian merasa mata kalian pedih, kalian merasakan pusing dan sebagainya. Itu efek penandaan. Efek penandaan atau efek semiosis, efek yang dihasilkan dari proses bersemiotika itu ada 3. Ada efek emosional, efek yang berupa perasaan, ada efek logikal, efek yang berupa pemikiran, dan juga ada efek energetis, efek yang berupa reaksi fisik. Awalnya kalian hanya merasakan efek perasaan aja ketika melihat slide ini. Perasaannya, nggak enak nih, nggak nyaman. Lalu efek logikal, kalian berpikir, lah apa sih kok pipit ini warna ireng be abang? Energetisnya, mata kalian mulai pedih. Selalu seperti itu. Bisa jadi ketiganya langsung muncul, bisa jadi muncul satu persatu secara bergantian, bisa jadi hanya salah satu di antara 3 yang muncul. Dalam terminologi psikologis, proses penandaan berikut efeknya dapat disepadankan dengan proses persepsi. Kalau tadi DKV dan juga semiotika, sekarang semiotika dengan psikologi. Proses persepsi teman-teman didahului dengan penginderaan, kemudian diterima oleh otak dan data tersebut diorganisasi dan diinterpretasi sehingga individu atau target audiens kalian menyadari atau mengerti apa yang diindera. Selalu diawali dengan penginderaan, entah itu melalui visual, indera penglihatan, melalui penciuman, melalui peraba, melalui perasa. Selalu seperti itu. Mata kalian ditutup, hidung kalian ditutup, mulut kalian ditutup, tapi bisa mendengarkan menggunakan telinga. Telinga ditutup, mata ditutup, mulut ditutup, bisa mencium. Begitu juga seterusnya. Selalu diawali dengan penginderaan. Singkat kata, persepsi merupakan penafsiran pengalaman. Mata kalian ditutup, mulut kalian ditutup, hidung kalian ditutup, tapi mendengar suara. Bisa mengidentifikasi itu suara apa. Itu berdasarkan pengalaman kalian. Semua ditutup cuma hidung saja, tiba-tiba mencium aroma wangi. Ada orang yang merasa ingat mantannya. Ini parfumi mantanku. Ada yang merasa bulu kuduknya merinding. Wah, ini ambune waktu aku mbiyen kesurupan. Berdasarkan pengalaman. Dengan demikian, persoalan persepsi terkait dengan persoalan proses berpikir. Karena pengalaman seseorang itu sendiri-sendiri. Kembali ke 1 jam yang lalu, ketika saya ngomongin bagaimana membuat dan melihat tanda, tergantung dari literasi kalian masing-masing. Sehingga, the interpretation of experience. Pengalaman menginterpretasi. Oke, lanjut. Proses psikologis atau persepsi yang terjadi dalam otak dapat menghasilkan 3 hal yang berbeda. Yang pertama adalah kognisi, berhubungan dengan pengenalan, konasi, berhubungan dengan motif atau kekuatan dalam diri untuk bertindak, dan yang terakhir adalah emosi, berhubungan dengan senang atau tidak senang. Lalu korelasinya dengan semiotika apa? Semiotika pakai Peirce ya. Korelasinya adalah logikal itu berarti kognisi, emosional berarti emosi, energetis berarti konasi. Saya coba jelaskan satu persatu. Efek logikal adalah efek berupa pemikiran atau kognisi yang timbul dalam benak ketika menghadapi objek. Maka kemunculan efek logikal terkait dengan proses berpikir, namun efek ini tidak termasuk dalam pengalaman estetis. Sekali lagi, efek ini berupa kognisi atau berpikir. Ketika kalian melihat warna merah, kalian berpikir, kok warna merah? Hanya sekedar berpikir saja. Yang kedua, efek energetis adalah efek berupa gerakan pada saat kita melihat
atau berhadapan dengan objek. Contohnya adalah ketika sebuah gol tercetak dalam pertandingan sepak bola, seorang supporter akan berteriak dan berjingkrak kegirangan. Berapa kali pun klub sepak bola kalian akan ngegolin. Dan ini bukan termasuk pengalaman estetis. Efek emosional adalah efek yang berupa perasaan ketika subjek menghadapi suatu objek. Contohnya adalah saat bertemu ular. Orang akan merasa takut. Itu secara emosional. Berbeda dengan efek logikal yang berarti memahami bahwa ular itu binatang buas. Dan berbeda dengan efek energetis yang tiba-tiba kalian menjauh dari ular tersebut. Itu bedanya. Efek emosi kalian merasa takut, efek logikal kalian berpikir bahwa ular itu binatang buas dan berbisa, efek energetisnya adalah kalian menjauh dari ular tersebut. Udah mulai pusing tuh ya, lihat warna merah dan hitam ya. Supaya kalian memiliki memori pada materi ini. Nah, itu adalah efek emosional dan efek logikal yang saya tanamkan kepada kalian. Saya tidak mempertimbangkan efek energetisnya. Saya nggak peduli. Kalian mau pusing mau apa itu urusan kalian ya. Tapi saya ingin membuat Anda merasa emosinya nyambung dan juga merasa logika kalian terkait dengan materi ini. Singkat tapi cukup penting, terutama di emosional. Waduh, PPT-nya berubah karena komputernya berbeda. Efek emosional itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya superordinat, ada yang namanya kategori dasar, dan juga ada yang namanya kategori subordinat. Ini akan berhubungan dengan materi pertemuan 3 media promosi. Jadi efek superordinat itu ada 2, positif dan juga negatif. Kategori dasarnya itu ada 5, ada cinta, gembira, marah, sedih, dan juga takut. Subordinatnya banyak banget. Tapi yang saya tulis hanya beberapa di antara yang saya ketahui. Hubungannya dengan media menyala abangku. Lupa matikan flash. Lanjut ya. Udah terlanjur malu tuh. Contoh, di media promosi saya menyebutkan media promosi berfungsi sebagai cara mempromosikan ada 3, memberi informasi, menakut-nakuti, dan juga memberi janji. Kalian perhatikan iklan pasta gigi, diawali dengan kategori superordinat yang negatif. Kategori dasarnya adalah takut, subordinatnya adalah khawatir. Ketika Anda tidak gosok gigi 2 kali sehari, maka gigi Anda akan berlubang. Itu adalah emosional yang diserang. Lalu diberi janji secara superordinatnya positif, kategori dasarnya mungkin gembira, dan subordinatnya adalah bahagia. Dengan Izin, suaranya hilang, Pak. cek, halo? Tes. Sudah, Pak. Ya, sudah terdengar, Pak. Sampai mana tadi, Mas? Wah, gak seru ini. Merusak. Sorry ya, sorry. Sampai mana tadi? Halo? Pusing Sampai saya. yang di iklan menakut-nakut itu, Pak. Oke, wah jauh banget ya. Oke, sekali lagi, wah balik mana? Karena sudah lewat, cari contoh yang lain. Saya tak berpikir sebentar. Contoh iklan susu formula. Secara superordinat dia mengambil efek emosional positif.
Lalu secara kategori dasar dia mengambil efek gembira. Secara subordinat dia mengambil rasa bangga atau pride. Dengan minum ini anak Anda akan bla bla panjang lebar. Itu adalah bentuk efek emosionalnya. Ya, emosional seperti itu. Jadi cukup erat sekali antara DKV, semiotika dan juga psikologi. Nah, nambah lagi nih PR-nya ya, antara DKV, semiotika, dan juga psikologi. Sehingga ini adalah proses komunikasinya, ini adalah proses interaksinya. Begitu kurang lebih. Suaranya mati lagi ya. Iya, mati lagi. Oke, sudah terdengar. Cek cek tes, halo. Oke, masuk ya. Oke, saya ulangi lagi, semiotika bermanfaat untuk menjelaskan sistem kode yang berlaku dalam suatu gejala seni sehingga tanda tertentu dimaknai secara tertentu juga. Oke. Nih, yang tadi kita bahas ya. Semiotika bukanlah ilmu yang menuntut ukuran matematis yang pasti, menghasilkan pengetahuan objektif sebagai kebenaran tunggal, atau logika salah benar, melainkan semiotika merupakan pengetahuan yang lebih terbuka bagi aneka interpretasi. Karena kita membuat sebuah tanda tergantung dari budayanya, tergantung dari lingkungannya, tergantung dari target audiensnya. Logika semiotika diukur berdasarkan derajat kelogisan, ya, atau penafsiran yang satu lebih masuk akal daripada yang lainnya, karena hasil dari kesepakatan atau konsensus. Mana ada orang tidak gosok gigi, giginya berlubang? Ada nggak? Apalagi nggak pakai Pepsodent. Saya pakai close up, aman. Mana ada orang tidak minum SGM junior, anaknya jadi tidak pinter? Saya alergi susu, yo pinter aja. Makanya mana yang lebih logis, Mas? Mana yang bisa terpersuasif dengan tanda yang kamu buat, tanda yang kamu komunikasikan. Sehingga efek-efek yang muncul tadi, logikal, emosi, dan juga gerak, itu bergantung dari target audience Anda. Makanya ketika bikin karya desain, selalu diajarin menentukan STP dulu. Kenapa? Menentukan STP dulu, segmen target positioning. Kenapa? Karena ketika kalian memproduksi sebuah Anda harus tahu segmentasinya siapa. Dibagi 4, demografis, geografis, psikografis, dan juga behavior. Saya nggak akan ngajarin karena itu udah diajarin oleh semua dosen DKV yang lainnya. Walaupun masih ada yang bingung menentukan apa itu psikografis, apa itu behavior. Kadang nentuin demografis itu juga masih salah. Usia 5-50 tahun. Wuyuhon. Jauh banget rentangnya. Untuk laki-laki dan perempuan, Masya Allah, laki-laki dan perempuan. Memang ada kelamin lain di Indonesia selain laki-laki dan perempuan? Ada. Ya kalau untuk laki-laki, laki-laki aja, perempuan aja. Nah kalau bisa untuk keduanya, ya nggak usah di segmen. Ada kok kakak kelas kalian yang sudah ujian judul masih menentukan segmentasi laki-laki dan perempuan. Ya saya tantang, sebutkan atau tunjukkan kelamin di luar itu. Kalau di Thailand bisa karena ada 51 alat kelamin yang diakui pemerintah Thailand. Di Indonesia cuma 2. Nggak ada lady boy, lady girl, nggak ada. Indonesia cuma laki-laki perempuan, tok selesai. Ya berarti kalau semua produknya bisa untuk semua gender ya nggak usah di segmen. Lah apa mbok segmen? Kok golek perkara? Kan gitu. Berarti nyambungnya banyak. Ya.
Lanjut section 3. Kita ada 5 section hari ini. Oke, section 3. Kita ngomongin branding. Ini udah dibahas sama beberapa dosen terkait dengan AIDA. Tahu AIDA? Apa AIDA? Apa AIDA? Wah, lebih baik saya nggak nanya daripada nanti jawab. Lebih baik saya nggak jawab daripada nanti jawab ditanyain. Kita ngomongin sebelum ngomong AIDA, kita ngomongin namanya ekuitas brand. Ekuitas brand adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek. Nama, simbol yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan suatu barang atau jasa kepada perusahaan dan para pelanggan perusahaan. Kalau kemarin di materi media promosi itu kan memberikan nilai pengetahuan terhadap konsumen tentang penggunaan produknya. Itu berarti menambahkan liabilitas, menambahkan nilai. Kalau kalian membuat iklan, orang malah bingung iklanmu, berarti mengurangi nilai. Itu yang disebut dengan ekuitas brand. Jadi bisa naik, bisa turun. Kevin Ken Keller mencoba memperkenalkan konsep brand equity yang berdasarkan pada pelanggan, yang berarti pengetahuan akan merek yang dimiliki pelanggan membutuhkan tanggapan yang berbeda-beda untuk membangun suatu merek. Kalian melihat merek Oppo, ada yang ngomong Oppo itu bagus, ada yang ngomong Oppo itu jelek. Itu disebut dengan ekuitas brand. Kenapa orang bisa ngomong bagus, kenapa orang bisa ngomong jelek? Tergantung dari media promosinya, tergantung dari media brandingnya, tergantung dari media iklannya. Ya, ditambah juga dengan pengalaman menggunakan produk tersebut. Ada brand knowledge, dibagi menjadi 2, ada brand awareness dan juga ada brand image. Brand awareness kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi merek, brand image adalah persepsi dari konsumen akan sebuah merek yang muncul. Brand image hampir sama seperti positioning. Ya, bagaimana kita melihat atau menilai sebuah brand. Akhirnya dari brand image kita aware terhadap brand tersebut. Cara memperoleh ekuitas merek dibagi menjadi 3, ada membangun, meminjam dan juga membeli. Ya, saya percepat aja kan, cuma sudah lelah ya. Lihat baca-bacanya udah mulai lelah. Ya, dikelompokkan menjadi 4, ada kesadaran, asosiasi, persepsi, dan loyalitas. Kesadaran merek berarti kita aware terhadap merek tersebut. Calon pembeli atau mampu mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Seperti saya ngomong Patagonia, orang ada yang sadar bahwa merek itu berhubungan dengan equipment hacking, nah, seperti itu. Saya ngomong masalah Wardah, mungkin ada beberapa orang yang ngerti Wardah itu apa. Apakah dia makanan yang manis ataukah dia apaan? Karena tidak semua orang sadar akan merek tersebut. Itu disebut dengan brand awareness. Asosiasi merek menunjukkan citra suatu merek terhadap kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut, dan lain sebagainya. Ini saya percepat aja. Persepsi kualitas juga sama. Itu adalah mencerminkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Jadi kalau kita ngomongin Wardah, kayak gimana tuh kualitasnya? Oh, dia bagus, dia tidak menyebabkan jerawat dan sebagainya. Itu sudah dirasakan oleh si penggunanya, sehingga itu bisa ditransformasikan ke orang lain sebagai knowledge. Nggak mungkin kalian berpersepsi kualitas Wardah itu bagus, lalu kalian merekomendasikan orang untuk pakai Wardah. Sangat tidak mungkin. Kalian sudah merasakan kualitasnya dulu, lalu bisa menceritakan kepada orang. Lalu loyal itu bagian dari kalau sudah dia aware, lalu dia merasakan manfaatnya, merasakan nilai positifnya, dia akan loyal. Nggak perlu dijejeli dengan iklan baru, orang pasti akan cari Wardah. Nggak perlu orang melihat iklan baru, orang pasti akan tergila-gila dengan produk Apple. Karena produk Apple juga jarang banget iklannya. Sedikit sekali iklan Apple. Baru muncul di Apple 15, 17. Sebelumnya nggak ada iklan Apple.
tapi orang sudah merasa loyal dengan merek tersebut. Section keempat ngomongin AIDA. Model AIDA pertama kali diperkenalkan oleh Etias Saint Elmo Lewis tahun 1898. AIDA merupakan konsep dalam dunia marketing. Ingat ya, dunia marketing ini yang berisi tahapan-tahapan ketika konsumen mulai sadar dan tertarik dengan sebuah produk sampai kemudian mencoba dan mengambil keputusan untuk membeli atau memiliki produk tersebut. Itu disebut dengan AIDA. Prosesnya ini, attention, interest, desire, dan juga action. Bener ya? Setuju? Udah pernah diajarin? Apa itu AIDA? Jelaskan. Tuh, kok guyu. Jadi wis tahu. Saya tak take a break 5 menit. Wis, apa AIDA? Ini Pak AIDA, Pak. Ya, ngerti aku. Attention itu apa? Interest itu apa? Desire itu apa? Action itu apa? Tak percepat aja ya, daripada kalian pikir. Attention mengandung daya tarik, ya, sepersekian detik daya tarik. Interest mengandung minat dan perhatian. Desire menghasilkan keputusan. Action mengarah pada tindakan untuk membeli. Attention, interest, desire, action. Attention itu yang pertama kali kita lihat. Interest itu menimbulkan rasa untuk tertarik. Lalu ada desire dan juga action. Contoh implementasinya. Attention. Udah jelas di visual yang paling gede. Kalian terganggu dengan 2 orang di situ. Itu attention. Kita mau berhenti atau tidak untuk melihat. Setelah attention, tertarik nggak? Mencari informasi selanjutnya disebut dengan interest. Oh, director get tactical. Lalu ada desire. Kapan itu? Oh, 2010. Saya ingin informasi lebih lanjut, kan call to action. Cari di websitenya. Ini AIDA. Attention, gede banget nih attentionnya. Yang mana attentionnya? Tipografi atau gurita? Gurita, visual. Apa sih gurita ini? Jadi interest. Oh, dia logging squid 10 anniversary party. Oh, ada party 10 tahun tentang ini. Ya, udah attention, udah interest. Lalu ada desire. Kapan sih ini? Ternyata Saturday November 12, 25 di First Fan Art San Francisco. Wah, aku di Malang, nggak mungkin San Francisco. Tertarik nih, cari informasi lebih lanjut. Action. lagongsquid.com. Attention, jelas gede banget di sini. Interest, apa sih ini? Desire, keterangan lebih lanjutnya. Lalu untuk mencapai desire itu ada yang namanya action. Ya, selanjutnya seperti itu ya. Nih, kayak gini. Lah kalau gini gimana Pak? Bisa nggak dibagi menjadi AIDA? Bisa nggak? Sebutkan, attention-nya mana? Interest? Mandek bisa. Tak percepat ya, tak percepat. Attention. Interest-nya. Desire-nya. Action-nya. Kalau kalian sudah merasa interest dengan kesegaran Jeko, kalian pasti akan mencari desire-nya. Lihat ini regone piro. Lah ketemu regone cocok, kepengin tuku. Ndek endi tukune? Di website Jeko. Itu AIDA ya. Ini ketika bikin media desain atau merchandise terapkan ini. Attention, interest, desire dan juga action.
Section kelima, section terakhir. Ya. Ini nanti akan menjadi pilihan tugas kalian, baik mata kuliah merchandising maupun mata kuliah media branding. Lingkup media desain komunikasi visual. Nanti kalian pilih. Kalau kalian cenderung ke graphic design, kalian bisa bikin editorial design, bisa berupa newspaper, magazine, book design. Book design pun masih bisa dibagi lagi, bisa menjadi book jacket. Jadi kalau kalian bikin sebuah buku itu kadang ada jaketnya, ya, atau ada sampulnya. Biasanya kalau hardcover itu ada sampulnya lagi. Itu disebut dengan book jacket. Ada trade book, ada limited edition. Limited edition itu bisa berhubungan dengan visualnya yang limited, yang terbatas. Lalu juga ada non-profit book, ada museum galeri or library book, ada university press book, ada yes macam-macam. Lalu corporate dan promotion design itu ada annual report, booklet, brosur, newsletter dan sebagainya. Itu kalau tertarik dengan graphic design. Ini ya, juga pernah kalian buat itu ada logo, ada stationery kit, ada corporate, ada macam-macam. Ada poster juga, poster dibagi menjadi profesional, public service, non-profit, educational, transit, billboard, electronic billboard dan sebagainya. Packaging, ini jangan dulu ya packaging ya, karena akan kita pelajari di semester depan. Packaging itu ada entertainment, ada reaction support toys or game, lalu ada software berpanjang lebar, ada environmental design, ada wayfinding, ada sound system dan sebagainya. Ada semacam-macam lah, banyak banget. Ini nanti akan saya bagikan, kalau saya di foto tak bagikan nanti ya. Tak bagikan, silakan kalian baca terkait dengan lingkup media desainnya. Nanti kalian pilih salah satu, salah 3 di antara yang ada di sini. Anu wah kayak gitu, jumlahnya total sekitar swida. Salah 3, bener 7 ya. Kalian suka fotografi bisa bikin kalender, bisa bikin poster atau billboard, bisa bikin poster advertising, bisa bikin newspaper, editorial, cover dan sebagainya. Ilustrasi, yang suka gambar bisa sama ya, bikin cover, bikin poster, bikin kalender dan sebagainya. Macam-macam. Atau kalian juga bisa mempelajari ini di sini. Art Director Club New York tahun 2006 dalam buku Carl Aspeluth The Design Process New York Fairchild Publication Incorporation. Itu nanti yang kalian pilih. Jadi minggu depan ini kan akan saya bagi maksimal besok, teman-teman mulai membaca itu ya. Di grup dibaca, saya condong ke sini, condong ke sini, condong ke sini. Minggu depan akan saya jelaskan tentang proses pembuatan media desain, baik itu mata kuliah media branding maupun visual merchandising. Lalu pertemuan ke-7 sudah mulai presentasi. Dari 29 ditambah Anda, mungkin saya ambil 9 atau mungkin 20 untuk presentasi ya, baik yang online maupun yang offline. Nanti teman-teman akan bercerita, saya mengambil brand ini memiliki masalah promosi ini atau memiliki masalah informasi ini, sehingga saya memilih media ini. Stop sampai situ. Ya, media ini kan akan dibuat dalam bentuk visual. Otomatis ada elemen estetis visual, warna, fotografi dan sebagainya. Pemilihan itu berdasarkan analisis STP saya. STP-nya apa sebutin. Ya. Ingat ya? Yakin ingat? Saya aja lupa. Ingat Mas? Ya, nentuin brand dulu. Habis nentuin brand, nentuin STP-nya, nentuin medianya, baru dipresentasikan. Ya. Kalau tidak nutut presentasi bisa di-upload di Drive, nanti saya sediakan drive-nya, nanti saya ACC. Kalau ACC boleh proses produksi. Bikin thumbnail, rough layout sama final design. Syukur-syukur nutut sampai dadi, bentuk media ini dadi, lek nutut seperti sebelumnya dalam bentuk mock-up saja. Ada pertanyaan? Teman-teman yang online? Mungkin ada 1-2 yang mengingatkan saya besok ya untuk ngirim materi ya. 1-2 orang yang mengingatkan di grup untuk Pak Andri materi tentang media desainnya minta tolong di-share supaya kalian bisa mulai baca-baca. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Yang online? Wah, ini gagal bersemiotika ya. Ada komunikasi, nggak ada interaksi nih. Gagal bersemiotika nih. Pokoknya gagal semiotika berarti nggak ada interaksi nih. Yang saya sampaikan tadi kalian bisa ngecek di buku ini, buku semiotika dalam riset komunikasi.
karangan Dr. Nawiroh Vera MSI. Jadi kalian bisa baca buku ini. Lalu tentang AIDA tadi kalian bisa baca buku ini. Ya. Jadi yang yang semiotika di buku ini, di buku putih, yang terkait dengan AIDA ada di buku ini. Akmal Musyadat Kolil. Ini versi keduanya 150, kalau versi pertamanya itu 101. 101 brand awareness, lalu diperbaikin lagi menjadi 150 brand awareness idea. Lalu kalau misalnya semiotika, bukunya ini. Buku lama sekali. Ini buku bekas, saya dapat di Willis. 12.000. Ya, nungguin cari suwi, melakukan nang Willis, ya, nemu buku ini. 12.000. Buku nggak tahu bukunya siapa, ada tanda tangannya. Pokoknya buku bekas. Lumayan buat baca-baca. Semiotika dalam riset komunikasi karangan dari Nawiroh Vera. Buku aslinya harganya 108, tapi dapatnya cuma 12.000. Silakan kalian bisa cari buku ini untuk baca-baca, untuk memperdalam terkait dengan ilmu branding. Sekali lagi minggu depan kita akan membahas terkait dengan proses perancangan media desain. Saya rasa itu juga bagian dari pengulangan yang sudah disampaikan oleh beberapa dosen, termasuk juga saya pernah menyampaikan terkait dengan proses praproduksi, produksi dan juga pasca produksi. Lalu setelah itu pertemuan ke-7 teman-teman bisa mulai mempersiapkan tugasnya untuk presentasi. Saya tidak tahu akan menunjuk siapa, jadi random aja ya. Bisa berhubungan dengan sekarang tanggal segini, siapa absen segini, sekarang jam segini, random ya. Jadi nanti siapkan mental kalian, siapkan PPT presentasi kalian. Kalau teman-teman yang online ya tinggal share screen aja, teman-teman yang offline nanti bisa membawa flash disk ya, flash disk. Begitu. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada pertanyaan paling nggak ada tanggapan lah. Ya Pak, cukup selesai gitu, biar ada interaksi gitu loh. Kan kita udah barusan belajar semiotika nih. Kalau kalian tidak berinteraksi berarti komunikasi saya gagal. Overthinking saya jadinya. Enggak ya, bercanda. Oke, semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini, malam ini bisa mengejar ketertinggalan kita di pertemuan kemarin yang tidak sempat saya hadirin. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan terkait dengan materi mungkin Mas ya, bisa disampaikan di grup atau tanya secara pribadi. Saya minta tolong besok kalau bisa diingatkan untuk menyampaikan materinya di grup ya, 1-2 orang untuk mengingatkan supaya saya bisa nge-share materinya. Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang offline maupun teman yang online, saya izin untuk mengakhiri ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang tidak masuk, ya minta tolong dikabarin, diceritain, cerita Nono sebagai bentuk legitimasi bahwa kalian paham materi malam ini. Medi itu cerita Nono ya, maksudnya cerita Nono sih nggak melebu itu cerita Nono. Aku wingi kuliah Pak Handri ngeluh, selesai. Ya ceritain aja. Terkait dengan semiotika, AIDA dan juga media branding. Saya akhiri teman-teman, ketemu lagi minggu depan, sehat selalu. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang online. Siapa? Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.